Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu di kanal Tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat sekalian, banyak email yang masuk ke Al-Fakir berkenaan dengan masalah bahwasanya mereka melakukan trading dan mereka sudah melakukan sebuah analisis fundamental dan analisis teknis. Apakah trading mereka itu termasuk dipandang sah secara syarak? Para sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya analisis teknis dan analisis fundamental dalam trading itu pada dasarnya hanyalah istilahnya perangkat saja. Jadi pada dasarnya hanyalah perangkat saja, perangkat pendukung. Jadi karena dia merupakan perangkat pendukung saja, maka dia bukan merupakan syarat sah terjadinya trading atau syarat sah berlakunya trading. Syarat sah berlakunya trading di dalam Islam itu ada 5. Syarat sahnya adalah 1, terletak keberadaan adanya mabik atau jadi kalau ada objek atau ada komoditi yang diperdagangkan, maka jelas bahwasanya aktivitas trading itu tersebut merupakan betul-betul aktivitas trading. Tetapi kalau tidak ada komoditas, maka aktivitas trading tersebut pada dasarnya bukan aktivitas trading, melainkan aktivitas spekulatif atau perjudian atau bahkan mungkin investasi. Yang kedua, syarat sahnya adalah harus ada objek usaha. Harus ada objek usaha atau investasi. Dalam hal ini berarti ada kegiatan usaha di balik objek yang diperdagangkan. Misalkan untuk saham, maka di balik saham itu ada objek atau kegiatan usaha yang betul-betul terjadi. Ketiga adalah bahwasannya syarat sah trading itu adalah apabila objek yang diperdagangkan itu bisa diserah terimakan. Serah terimanya ini juga ada 2. Ada serah terima yang disebut dengan istilah qabdu hakiki, ada juga istilah serah terima yang disebut dengan istilah qabdu urfi. Qabdu urfi ini terus kemudian bercabangnya ada termasuk qabdu hukmi, yaitu bahwasannya barangnya itu bisa diterima dan diakui secara sah oleh hukum. Terus kemudian yang terakhir adalah syarat sah dari trading itu adalah apabila di dalamnya itu tidak terdapat aktivitas riba. Kalau misalkan di dalam trading itu kok terdapat aktivitas riba, maka jelas bahwasanya aktivitas tersebut adalah aktivitas yang dilarang oleh syarak. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya syarat sah trading atau wajib adanya komoditi, maka pihak yang melakukan trading atau lawan daripada trader, biasanya kita sering menyebutnya sebagai broker, maka dalam hal ini adalah tidak boleh terdiri atas pihak yang sembarangan atau pihak asal. Misalkan begini, misalkan adalah kita mengambil pihak tradernya itu dari broker yang sifatnya ilegal. Kalau broker yang sifatnya ilegal itu dicirikan dengan keberadaannya itu tidak terdaftar di dalam pasar bursa berjangka yang diakui oleh pemerintah. Misalkan kalau di Indonesia itu ada 2 bursa, ada bursa efek yang ada di Jakarta, terus kemudian ada bursa yang ada di Surabaya. Nah, dari kesekian dari 2 pasar bursa ini, apakah broker tersebut itu terdaftar di dalamnya?
Kalau misalkan pihak broker itu tidak terdaftar di dalamnya, maka dia jelas otomatis dia itu tidak sah untuk menjadi pedagang efek. Karena tidak sah untuk menjadi pedagang efek, berarti kalau dia menawarkan efek, menawarkan saham, menawarkan forex dan lain sebagainya, maka jelas saham serta forex tersebut adalah sesuatu yang sifatnya fiktif. Nah, fiktif disebabkan apa? Wong dia tidak sah. Dia tidak sah untuk memperdagangkan saham. Bagaimana mungkin dia mendapatkan saham? Nah, itu jadi karena dia tidak sah untuk memperdagangkan forex. Bagaimana mungkin dia itu memperdagangkan forex di luar mekanisme pasar berjangka? Nah, itulah sebabnya maka syarat utama juga bahwasanya sahnya perdagangan bursa berjangka komoditi ini atau pasar berjangka yang di dalamnya itu trading itu terjadi, syarat sah utama adalah bahwasanya broker itu harus terdiri atas broker resmi. Kayak Binomo misalkan, Binomo itu bukan broker resmi. Binomo itu hanya platform trading dengan brokernya itu tidak jelas diketahui. Tidak jelas diketahui. Mengapa? Karena pihak Bapepti tidak mengakuinya. Karena pihak Bapepti tidak mengakuinya, maka kalau misalkan dia mengaku-ngaku memperdagangkan saham, maka jelas bahwasanya saham itu adalah fiktif. Beberapa kali Al-Fakir juga sering diberitahukan bahwasanya ada aktivitas memperdagangkan saham dengan mengatasnamakan misalkan Gate Solution Club, itu yang juga menawarkan, yang konon katanya menawarkan adalah perdagangan saham. Tapi ketika kita cek di situsnya Bapepti, ternyata pihak brokernya nggak tercatat di dalamnya. Karena nggak tercatat di dalamnya, maka mana mungkin dia itu memperdagangkan saham, mau saham dari mana? Atau barang objek mabiknya itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah tidak bisa dijamin keberadaannya, lewat akad amanah begitu saja, maka hukum melakukan transaksi dengan broker yang tidak resmi tadi itu hukumnya menjadi haram karena sifat ketidakterjaminan tersebut dan sesuai dengan nas larangan dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah an ribahima lam yutman. Jadi Rasul melarang mengambil laba dari suatu aktivitas yang tidak bisa dijamin. Oleh karena itu maka syarat utama bahwasannya aktivitas trading itu sah, selain kelima hal yang sudah kita sebutkan tadi adalah kepada keberadaan broker, maka brokernya itu juga harus terdiri atas broker resmi. Tanpa keberadaan broker resmi, maka mabik yang syaratnya ada 5 tadi itu, mabiknya tadi itu termasuk mabik yang bodong. Jadi termasuk mabik yang bodong. Kemudian melakukan aktivitas di dalamnya termasuk yang dilarang disebabkan karena sifat tidak bisa terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.